dipersilakan untuk peserta didik. Yang pertama kita memasuki materi yaitu konsep lingkungan. Coba anak-anak ibu semuanya perhatikan di sekeliling kalian ada apa saja? Ada kursi, terus apa lagi? Nah betul, jadi yang kalian sebutkan itu termasuk ke dalam lingkungan. Jadi lingkungan itu adalah segala sesuatu yang berada di sekitar kita semua, mau itu yang terdiri dari benda hidup maupun benda mati. Jenis lingkungan itu terbagi menjadi ada dua jenis. Yang pertama yaitu ada lingkungan biotik, yaitu manusia, hewan, tumbuhan, yaitu benda-benda yang hidup. Lalu yang kedua yaitu ada lingkungan abiotik. Biotik itu jenisnya seperti air, tanah, dan udara. Sampai sini paham semuanya? Paham. Jadi apa perbedaan antara lingkungan biotik dan abiotik? Siapa yang mau menjawab? Ayo. Nadia, apa jadinya lingkungan biotik dan abiotik itu perbedaannya? Kalau lingkungan biotik itu lingkungan yang makhluknya itu hidup, Bu. Kalau yang abiotik lingkungan yang makhluk Allah ciptakan itu dia termasuk benda mati. Baik, tepuk tangan buat Nadia. Betul ya, jadi lingkungan biotik itu adalah lingkungan yang bendanya hidup, dan abiotik itu adalah lingkungan yang bendanya mati. Selanjutnya yaitu ayat perintah menjaga lingkungan. Jadi dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu juga memerintahkan kita untuk menjaga lingkungan. Siapa anak-anak ibu yang mau membacakan ayat di depan tersebut? Saya, Bu. Kepada Syatia dipersilakan. Ya, benar. Terima kasih ya kepada Syatia, suaranya bagus sekali. Tepuk tangan dulu dong untuk Syatia. Jadi apa maksud dari ayat ini? Ada yang tahu nggak? Jadi apa? Surah ayat itu berisi tentang bagaimana kerusakan yang terjadi di alam itu seperti pencemaran, banjir yang disebabkan oleh perbuatan manusia. Iya betul. Tepuk tangan dulu untuk Siti. Jawaban Siti sudah benar ya. Jadi ayat ini memerintahkan tentang menjaga lingkungan, yang mana lingkungan yang rusak itu disebabkan oleh perbuatan ulah manusia sendiri. Nah, jadi maka dari itu kita sebagai manusia itu harus menjaga lingkungan agar tidak terjadinya masalah seperti banjir dan lain-lain sebagainya. Lalu kenapa kita harus menjaga dan peduli terhadap lingkungan kita? Karena lingkungan itu memiliki banyak manfaat. Nah, di sini itu ibu mengambil ada 4 manfaat. Yang pertama, manfaat lingkungan itu adalah sebagai sumber makanan. Kalian semua butuh yang namanya makan kan? Apa saja yang kalian makan biasanya hari-hari? Ya, itulah makanan kita dalam kehidupan sehari-hari kan. Seperti buah, sayur, itu semua kan butuh yang namanya lingkungan untuk mereka tumbuh. Jadi sayur, buah itu tidak langsung timbul begitu aja, gitu kan. Perlu yang namanya proses dulu untuk menjadi sayur itu kan. Jadi kita perlu yang namanya tanah untuk menanam. Kalau misalnya tanah itu tidak adalah sumber makanan kita.
hidup, makhluk hidup. Kita sebagai makhluk hidup itu, kita juga memerlukan yang namanya tempat tinggal. Kalau misalnya tempat tinggal tidak ada, kalau lingkungan tidak ada, bagaimana kita bisa tinggal? Di mana kita tinggal? Lalu yang ketiga yaitu menjaga kesehatan. Jadi kalau lingkungan itu bersih, kita pun akan merasakan dampak yang baik pula, seperti terhindar dari segala penyakit, nyaman tinggal di lingkungan tersebut. Lalu sebaliknya, kalau misalnya kita tidak menjaga lingkungan itu dengan baik, mungkin kita bakalan gampang terkena yang namanya penyakit dan juga tidak merasa nyaman berada di lingkungan tersebut. Contohnya seperti apa itu dampak dari menjaga dampak jika kita tidak menjaga lingkungan? Siapa yang tahu? Saya Bu. Contohnya kalau kita membiarkan air tergenang Bu, terus lingkungannya kotor, itu kan akan mengakibatkan nyamuk itu bersarang di situ kan Bu. Nanti banyak jentik-jentik nyamuk. Terus nanti dampaknya itu kita bisa terkena DBD Bu. Iya benar. Tepuk tangan untuk Siti. Benar ya. Jadi kalau kita tidak menjaga lingkungan, itulah tadi, maka dampaknya pun akan ke kita juga. Lalu yang keempat yaitu menunjang kehidupan. Apa menunjang kehidupan itu? Dalam kehidupan sehari-hari pun kita memerlukan yang namanya minum. Selain minum kan tadi juga ada makan, terus juga kita memerlukan udara yang sehat, udara yang bisa kita bernafas. Kalau misalnya kita nih nggak menjaga lingkungan kita dengan baik, kalau misalnya udara tercemar, kita juga banyak mungkin merasakan sesak nafas, nggak bisa bernafas dengan enak. Maka dari itu, di sini kita itu perlu sikap peduli terhadap lingkungan agar kita bisa merasakan lingkungan yang nyaman tersebut. Yang pertama yaitu membuang sampah pada tempatnya. Jadi kalau misalnya kalian habis belanja, itu kalian harus membuang sampahnya pada tempatnya. Lalu yang kedua yaitu menjaga kebersihan. Dimanapun kalian berada harus selalu menjaga kebersihan, mau itu di kelas, di rumah. Yang ketiga yaitu menanam pohon. Menanam pohon itu juga bagian dari menjaga lingkungan seperti alam. Lalu yang keempat yaitu menghemat air. Seperti contoh yang udah teman kita tadi sebutkan di sini tadi, kalau kita tidak menghemat air dengan baik, membuang-buang air, mungkin air itu nanti bakal menjadi genangan yang menimbulkan penyakit. Sampai sini, apakah anak-anak ibu semua sudah paham? Baik, jika anak-anak ibu semua sudah paham, di sini ibu ingin memastikan jika kalian benar-benar paham, ibu minta kalian untuk mengisi RKPD. Ibu kasih waktunya 5 menit aja ya. Dikerjakan sekarang ya. Sudah siap semuanya? Sudah Pak. Baik, satu orang mau mulai ke depan. Baik, dan setelah lihat ya, sepertinya kalian udah paham semua ya. Kayaknya jawabannya benar semua. Iya Bu. Jadi kalian udah pada mengerti ya.
terus tetap